Bagi masyarakat Bali, rempah tak hanya menjadi pelezat masakan. Rempah ibarat falsafah yang dimaknai sebagai perlambang dewa yang menjaga keseimbangan rasa. Koresponden Roni Satria mengajak Anda mengenal filosofi base genep yang menjadi bumbu dasar kuliner khas Pulau Dewata. Bali syarat akan ritual dan upacara adat. Di dalamnya terkandung aturan moralitas yang berdasar pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Landasan ajaran Hindu untuk meraih kebahagiaan didasari konsep kosmologis yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Konfigurasi rempah menjadi perlambang energi. Semuanya saling menguatkan. Mereka percaya racikan itu membawa kemaslahatan dalam kehidupan. Sepintas terkesan sederhana, namun rempah-rempah yang menjadi penyedap masakan mengandung nilai filosofis. Di depan kita sudah tersedia ini. Base genep merupakan falsafah tradisi pengolahan dan penyajian makanan di Bali. Bumbu base genep merupakan bumbu dasar yang terdiri dari 15 jenis bumbu dan rempah. Terdapat 4 unsur utama, yakni isen atau lengkuas, cukuh atau kencur, kunir atau kunyit, dan jahe. Uniknya, bumbu base genep tidak diracik dengan takaran timbangan, tetapi hanya jari dan tangan. Beliau membuat bumbu, dia tidak pakai takaran timbangan. Nah, Ya. tanpa takaran tersebut berarti digunakan takaran apa? Nah, ini paling pertama jangan salah. Pertama adalah yudhisthiranya, yaitu galalgal. Kalau galalgalnya contoh 1 kilo ya, sangat bisa kilo. Lalu keduanya siapa? Yang paling dominan di Pendawa siapa? Arjuna. Yang paling cakep kan? Oke. Nah, ini nomor 2. 1 kilo ini setengah daripada 1 kilo, anggap itu setengahnya ini. Oke. Nah, ini. Setengah daripada takaran ini. Setengah dari yang pertama. Ya. Oke. Kemudian Kemudian lalu bima ya. bima. Bima kan dia paling gede, dia paling kuat, mendominasi. Mendominasi. Nah, kunyit. Oke. Warnanya kuning. Mendominasi itu dianggap mungkin secara warna juga. Jadi ya? warna, ya warna juga ya. Jadi kita ambil kunyit itu setengah daripada kencur ini. Kencur. Ya. Oke. Contoh nih setengah. Nah, ini. Makin menurun nomornya makin kecil. Ya. Versi lain menyebutkan filosofi base genep melambangkan arah mata angin. Kunir dengan warna kuning berada di arah barat dan merupakan simbol Dewa Mahadewa. Isen dalam budaya Bali menjadi perwakilan arah selatan sebagai simbol keberadaan Dewa Brahma. Cukuh yang berwarna putih sebagai representasi Dewa Iswara di arah timur. Dan jahe berwarna hitam sebagai simbol Dewa Wisnu di arah utara. Praktisi budaya Sugilanus menuturkan tradisi tanam di Bali diwariskan sebagai penghormatan kepada para dewa. Cara mewariskan tradisi tanam itu adalah dengan mengingatkan bahwa semua tanaman itu ada spirit yang menunggunya. Kalau di dalam bahasa modern mungkin ada vitamin, ada gizi, ada protein ya. Tapi siapa yang membuat protein itu? Orang Bali percaya itu, bahwa di protein itu ada yang ngelinggihin. Seperti ada orang yang berada roh, ada energi semesta yang bertengger di balik protein itu. Nah, itu yang diapresiasi sebagai dewa, sebagai energi begitu. Setiap takaran harus presisi. Satu saja komponen yang berlebih akan berpengaruh pada cita rasa bumbu. Kelebihan kencur gitu. Aromanya apek. Oh. Gitu. Ada implikasi ketika keseimbangan itu tidak terjadi. Terjadi ya, makanya disimpulkan suatu bumbu Bali ini harus seimbang. Yes. Sesuai dengan porsi dalam jenjangnya keluarganya Pandawa. Dan keseimbangan rasa terbentuk hanya dengan mengacu pada kisah kedewatan yang melatar belakangi rempah. Termasuk pada bumbu wangen atau pemberi aroma.
Nggak pernah. Selama ini kalau misalnya memasak makanan modern misalnya, itu kan pasti menggunakan takaran berapa gram, Ya, gitu kan, berapa sendok teh gitu kan. Ya, Ukuran itu yang untuk memastikan rasanya sama. Tapi ini dengan cara seperti ini saja sudah membuat dia cita rasanya itu yang bertahan bahkan ribuan tahun mungkin. Betul ya. Nah selain itu yang namanya di cerita kolosal itu kan ada yang namanya Dewi Rupadi. Nah, di manakah letak beliau di bumbu ini? Nah, di mana? Nah, ini bumbu gedenya ini komponennya Pandawa. Pandawa. Nah, Rupadinya di mana? Nah, ini. Rupadinya ini. Woi. Bakso wangen namanya. Bakso wangen. Nextnya? Next kita rajang. Ayo, ajarin. Hilangin apa namanya? Bunyinya. Basa genep dibuat dengan cara merajang atau mengiris bumbu dengan pisau besar hingga teksturnya halus. Masyarakat Bali cenderung suka merajang bumbu dan tidak menghaluskannya dengan ulekan atau alat penghalus lainnya. Rasa dan aroma yang kuat dari bumbu rajang disebabkan karena bentuk bumbunya yang masih cukup utuh dan tidak terlalu hancur jika dibandingkan dengan bumbu yang langsung dihaluskan. Bumbu yang dihaluskan dengan ulekan atau blender akan mengeluarkan air. Air tersebut yang kemudian akan mengurangi kekuatan rasa dan aroma bumbu yang dibuat. Dalam catatan lontar masa lampau, basa genep digunakan dalam pembuatan bebek betutu. Bebek betutu menjadi salah satu hidangan yang selalu ada dalam upacara para raja di Bali. Tak hanya sebagai penambah rasa, bumbu basa genep sekaligus menghilangkan bau tak sedap pada saat memasak daging bebek. Menjaga otentisitas rasa kuliner Bali juga dilakukan dengan penggunaan bahan-bahan lokal. Makanan-makanan yang kita sajikan itu juga tetap kita pastikan bahwa konten-konten atau bahan-bahannya kita benar-benar gunakan dari menu resep aslinya. Karena itu penyedia bahan yang kita sudah partnership itu juga berdasarkan dari lokal-lokal sekitar Ubud. Dari Bali, saya mendapati bahwa rempah tak hanya soal cita rasa. Rempah hingga hasil olahannya adalah sejarah dan filosofi bagi mereka. Ia tidak hanya dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga dimaknai sebagai nilai-nilai yang sakral dan berkelanjutan. Roni Satria, Septiadi Pradana, Ubud, Bali.